Panganjali, Om Swastiastu. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today, our me will present about LKM2 carbohydrate metabolism. Before that, let me introduce myself. My name is Feliska Ruriananda with vaccine 2413031016. Okay, the next material will be presented by me. Okay, the material is case study. A student conducted a metabolism lab using liver cell cultures. He provided a glucose solution as the primary energy source. Under conditions of sufficient oxygen, cells break down glucose through specific metabolic pathways to produce energy. Under other conditions, when blood glucose levels are low, for example during fasting, liver cells are able to regenerate glucose from non-carbohydrate compounds such as amino acids and lactate. Observations indicate that certain enzymes control the rate of glucose metabolism. Based on this case study, answer the following questions. Oke, di mana materi pertama itu merupakan studi kasus. Nah, di mana studi kasusnya itu adalah seorang mahasiswa melakukan praktikum metabolisme dengan menggunakan kultur sel hati. Nah, yang di mana ia memberikan larutan glukosa sebagai sumber energi utama. Nah, di mana dalam kondisi cukup oksigen, sel memecah glukosa melalui jalur metabolisme tertentu untuk menghasilkan energi. Nah, pada kondisi lain, ketika kadar glukosa dalam darah rendah, misalnya saat puasa, sel hati mampu membentuk kembali glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino dan laktat. Nah, di mana hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa terdapat enzim tertentu yang mengontrol kecepatan reaksi metabolisme glukosa. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut memiliki beberapa pertanyaan. Oke, the next. Di mana pertanyaannya itu ada 10. Di mana pertanyaan studi kasus yang pertama itu case study question 1 itu the student discovered that cells can convert food molecules into energy and other biomolecules. Explain the concept of metabolism in cells and its role in cell life. The answer, metabolism is all the chemical reactions that occur in cells that function to convert food molecules into energy and various biomolecules needed by cells. Metabolic reactions enable cells to obtain energy, assemble cell components, and maintain the balance of life process. The role of metabolism for cells includes 1. Producing energy in the form of ATP for cell activity. 2. Providing building blocks for biomolecules such as proteins, lipids, and nucleic acids. 3. Regulating the balance of energy and metabolites in cells. And 4. Allowing cells to adapt to changing environmental conditions. Thus, metabolism is very important because without metabolic reaction, cells
cannot obtain energy or build their components. Oke, jadi dari studi kasus tadi itu dibuat satu pertanyaan yang dimana pertanyaannya itu dimana tadi di studi kasusnya itu dibilang mahasiswa tersebut menemukan bahwa sel mampu mengubah molekul makanan menjadi energi dan biomolekul lain. Nah, pertanyaannya itu jelaskan pengertian metabolisme dalam sel serta peranannya bagi kehidupan sel. Nah, di mana teman-teman juga sudah mengetahui apa sih arti metabolisme itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskannya lagi. Metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam sel yang berfungsi untuk mengubah molekul makanan menjadi energi dan berbagai biomolekul yang dibutuhkan oleh sel. Nah, di mana reaksi metabolisme itu memungkinkan sel memperoleh energi, menyusun komponen penyusun sel, serta mempertahankan keseimbangan proses kehidupan. Nah, di mana juga peranan metabolisme itu bagi sel antara lain yang pertama menghasilkan energi dalam bentuk ATP untuk aktivitas sel. Yang kedua itu menyediakan bahan pembentuk biomolekul seperti protein, lipid, dan asam nukleat. Dan yang ketiga itu mengatur keseimbangan energi dan zat metabolit di dalam sel. Dan yang keempat itu memungkinkan sel beradaptasi terhadap perubahan kondisi di lingkungan. Nah, dengan demikian, metabolisme itu sangat penting karena dapat memperoleh energi maupun membangun komponen penyusunnya. Okay, the next material is question 2. There are two main processes in metabolism, anabolism and catabolism. A. Explain the definitions of anabolism and catabolism. B. Give one example each of a metabolic reaction that is anabolic and one that is catabolic. Okay, the answer is A. Anabolism is a metabolic process that with complex molecules from simpler ones and typically requires energy or ATP. Catabolism is a metabolic process that breaks down complex molecules into simpler ones and produces energy. And B. Examples of anabolism: the synthesis of glucose from non-carbohydrate compounds through glucogenesis. Example of catabolism: the breakdown of glucose into profit through the process glycolysis. Nah, pertanyaan kedua itu dalam metabolisme terdapat dua proses utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, pertanyaan itu yang bagian A, jelaskan pengertian anabolisme dan katabolisme. Nah, di mana teman-teman juga sudah mengetahui pengertian anabolisme. Di sini saya akan menjelaskannya lagi. Nah, pengertian dari anabolisme itu merupakan proses metabolisme yang membangun molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana dan umumnya memerlukan energi ATP. Nah, pengertian katabolisme itu merupakan proses metabolisme yang memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Nah, yang bagian B itu contoh anabolisme. Nah, di mana contoh anabolisme itu sintesis glukosa dari senyawa non-karbohidrat melalui glucogenesis. Nah, yang selanjutnya itu contoh katabolisme itu pemecahan glukosa menjadi pirufat melalui proses glikolisis. Nah, the next material is question 3. When a cell takes in glucose, the molecule is broken down through the glycolysis pathway. Bagian A, where does glycolysis occur within the cell? B, lists the three main states of the glycolysis pathway. Okay, the answer A, glycolysis occurs in the cytoplasm atau cytosol of the cell.
or B, the three main states of glucolysis. One, energy investment state. Glucose is phosphorylate and use ATP to form fructose 1,6 bisphosphate. 2, cleavage state. Fructose 1,6 bisphosphate is broken down into molecules of 3-use phosphate. And 3, energy yield state. Pyrophase 3-use phosphate is converted into provide yielding ATP and NADH. Nah, pertanyaan ketiga itu ketika sel memperoleh glukosa, molekul tersebut akan dipecah melalui jalur glukosis. Nah, bagian A itu, di manakah proses glikolisis terjadi dalam sel? Bagian B itu, sebutkan 3 tahap utama dalam jalur glikolisis. Nah, glikolisis terjadi itu di sitoplasma atau sitosol sel. Nah, yang bagian B itu 3 tahap utama glikolisis itu. Yang pertama, tahap investasi energi. Nah, di mana glukosa difosforilasi dan menggunakan ATP untuk membentuk fruktosa 1,6 bisfosfat. Dan yang kedua itu tahap pemecahan. Fruktosa 1,6 bisfosfat tadi dipecah menjadi 2 molekul triose fosfat. Dan yang ketiga itu tahap hasil energi atau fase pengembalian, di mana triose fosfat itu diubah menjadi pirufat dan menghasilkan ATP dan NADH. Okay, the next material is question 4. A research states that glycolysis is a metabolic pathway that does not require oxygen directly. Explain why glycolysis can occur under both aerobic and anaerobic conditions. The answer, glycolysis does not require oxygen directly because the reactions involve only enzymes and enzymes in the cytoplasm without using O2 as an electron acceptor. Therefore, 1. Under aerobic conditions, profit enters the Krebs cycle and the electron transport chain. 2. Under anaerobic conditions, profit undergoes fermentation, AH to lactate to regenerate NAD plus so that glycolysis can continue. Nah, pertanyaan keempat itu, seorang peneliti itu menyatakan bahwa glikolisis itu merupakan jalur metabolisme yang tidak memerlukan oksigen secara langsung. Nah, di mana jelaskan mengapa glikolisis itu dapat berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob. Nah, di mana glikolisis itu kan tidak memerlukan oksigen secara langsung karena reaksi-reaksi tersebut hanya melibatkan enzim dan koenzim di dalam sitoplasma tanpa menggunakan O2 sebagai akseptor elektron. Nah, jadi oleh karena itu, yang pertama itu dalam kondisi aerobik, piruvat masuk ke dalam siklus Krebs dan rantai transport elektron. Dan yang kedua itu dalam kondisi anaerobik, piruvat juga mengalami fermentasi, misalnya menjadi laktat untuk meregenerasi NAD+ sehingga glikolisis dapat berlanjut. The next is question 5. When a person fasts for a long time, the body is still able to maintain blood glucose levels, which metabolic pathway is responsible for this process. From its compounds can glucose be resisted in that pathway? The answer, or bagian A, that the metabolic pathway responsible for this is glucogenesis. B, the starting compounds for glucose formation can be synthesis from 1. Glucogenic amino acids, 2. Lactate, 3. Glycerol from
fat breakdown. Oke, nah selanjutnya itu pertanyaan nomor 5. Nah, di mana itu ketika seseorang berpuasa cukup lama, tubuh tetap mampu mempertahankan kadar glukosa darah. Nah, yang bagian itu jalur metabolisme apakah yang bertanggung jawab terhadap proses ini? Yang bagian B itu dari senyawa apa saja glukosa dapat disintesis kembali dalam jalur tersebut. Nah, oke. Jadi yang bagian itu jalur metabolisme yang bertanggung jawab atas hal ini adalah gluconeogenesis. Nah, yang bagian B itu senyawa awal untuk pembentukan glukosa itu dapat disintesis dari yang pertama asam aminoglukogenik, yang kedua itu laktat, yang ketiga itu gliserol dari pemecahan lemak. Okay, the next material is question 6. A student conclude that glucolysis and gluconeogenesis are opposing metabolic pathways. Analysts at least their main difference between glucolysis and glucogenesis in terms of function, primary organ location, and direction of metabolic reaction. Okay, and the answer from a functional perspective, glucolysis breaks down glucose to product energy in the form of ATP and NADH for the cell. Two, gluconeogenesis synthesis glucose from non-carbohydrate compounds to maintain blood glucose levels, especially during fasting. From the perspective of the primary site of action. 1. Glycolysis occurs in nearly all body cells because every cell requires energy. 2. Glucogenesis primarily takes place in the liver. And 3. In the liver with a small portion occurring in the kidneys. In terms of the direction of metabolic reactions, 1. Glycolysis is the process of gradually breaking down glucose molecules to form pyruvate. 2. Glucogenesis is the process of forming glucose from compounds such as pyruvate, lactate, or amino acids through a series of metabolic reactions. Nah, selanjutnya itu materi yang ke-6. Nah, yang mana pertanyaannya itu seorang mahasiswa menyimpulkan bahwa glikolisis dan glucogenesis merupakan jalur metabolisme yang berlawanan. Nah, analisislah minimal 3 perbedaan utama antara glikolisis dan gluconeogenesis yang dimana dilihat dari fungsi, lokasi organ utama, dan arah reaksi metabolisme. Nah, jadi dari sudut pandang fungsionalnya itu glikolisis memecah glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH bagi sel. Kalau dia gluconeogenesis itu mensintesis glukosa dari senyawa non-karbohidrat untuk menjaga kadar glukosa darah, terutama selama puasa. Dari sudut pandang lokasi utama terjadinya proses itu, glikolisis itu terjadi di hampir semua sel tubuh karena setiap sel itu membutuhkan energi. Dan yang kedua itu
glikoneogenesis itu terutama terjadi di hati, dengan sebagian kecil terjadi di ginjal. Nah, selanjutnya itu dari segi arah reaksi metabolik itu glikolisis itu adalah proses pemecahan molekul glukosa secara bertahap untuk membentuk pirufat. Kalau dia glukogenesis itu dia proses pembentukan glukosa dari senyawa seperti pirufat, laktat, atau asam amino itu melalui serangkaian reaksi metabolik. Okay, the next material is question 7. In the process of glycolysis, one molecule of glucose undergoes several reaction steps to produce pyruvate. Calculate the net amount of ATP product from 1 mole of glucose via the aerobic glycolysis pathway, taking into account ATP consumption, ATP product, and NADH format. Okay, the answer in glycolysis of 1 molecules of glucose. 1 ATP consumed, 2 ATP in the initial state, 2 ATP produced, 4 ATP in the energy producing state, 3 NADH format, 2 NADH, therefore 2 NADH. Therefore, net ATP 4 ATP kurang 2 ATP sama dengan 2 ATP. If NADH enters the electron transport chain under aerobic conditions, its NADH can generate additional energy. Okay. Materi selanjutnya itu pertanyaan nomor 7, di mana dalam proses glikolisis satu molekul glukosa mengalami beberapa tahap reaksi hingga menghasilkan pirufat. Nah, hitunglah jumlah ATP bersih yang dihasilkan dari satu mol glukosa melalui jalur glikolisis aerob dengan memperhitungkan ATP yang digunakan, ATP yang dihasilkan, dan NADH yang terbentuk. Nah, di mana dalam glikolisis satu molekul glukosa itu yang pertama itu ATP yang dikonsumsi atau ATP yang digunakan itu 2 ATP pada tahap awal, dan ATP yang dihasilkan itu 4 ATP pada tahap produksi energi, dan yang NADH yang terbentuk itu 2 NADH. Nah, oleh karena itu ATP bersih itu 4 ATP kurang 2 ATP sama dengan 2 ATP. Nah, jika NADH hanya masuk ke rantai transport elektron dalam kondisi aerobik, setiap NADH dapat menghasilkan energi tambahan, di mana di sini juga di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan di kelas. Okay, the next material is question 8. In another experiment, it was found that the enzyme fructokinase -1 (PFK-1) plays a key role in the glycolysis pathway. Explain why this enzyme is referred to as the rate-limiting enzyme in the glycolysis pathway. The answer: phosphofructokinase -1 is the primary rate-limiting enzyme in the glycolysis pathway because it catalyzes a key reactions that convert fructose -6 and phosphate into fructose 1,6 bisphosphate. This reaction is irreversible and determines whether glucose molecules will continue the breakdown process in the glycolytic pathway. The activity of this enzyme is also influenced by the concentrations of ATP, AMP, and carried
in it to regulate that the overall rate of the glycolytic process. Oke, materi selanjutnya itu pertanyaan nomor 8. Nah, di mana pada percobaan lain itu ditemukan bahwa enzim fosfofructokinase itu min-1 itu atau PFK-1 itu memiliki peran penting dalam jalur glikolisis. Nah, di mana jelaskan mengapa enzim ini disebut sebagai enzim pengendali atau rate limiting enzyme. Nah, pada jalur glikolisis. Nah, jadi fosfofructokinase min-1 itu merupakan enzim pembatas laju utama dalam jalur glikolisis karena enzim ini mengatalisis reaksi kunci yang mengubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Nah, di mana reaksi ini juga bersifat irreversible dan menentukan apakah molekul glukosa akan melanjutkan proses pemecahan dalam jalur glikolisis. Nah, aktivitas enzim ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi ATP, AMP, dan sitrat. Nah, jadi sehingga memungkinkan enzim ini mengatur laju keseluruhan proses glikolisis. Okay, the next material is question 7. After sprinting, an athlete products a large amount of lactic acid in their muscles. This compound that then be converted back into glucose in the liver. Yeah, explain the metabolic process that occurs in this scenario. B, name the metabolic cycle involved. Okay, the answer is A, metabolic process involved when muscles work intensively. Glucose is broken down through anaerobic glycolysis, producing lactate. The lactate is then carried via the bloodstream to the liver and converted back into glucose through the process of glucogenesis. This metabolic cycle is known as the Cori cycle, which describes the transfer of lactate from the muscles to the liver and the reconstitution of glucose. Nah, jadi materi selanjutnya pertanyaan ke-9. Nah, di mana pertanyaannya itu merupakan seorang atlet setelah berlari cepat, dia menghasilkan banyak asam laktat di ototnya. Nah, di mana senyawa ini kemudian dapat diubah kembali menjadi glukosa di hati. Nah, yang bagian itu jelaskan proses metabolisme yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan bagian B itu sebutkan nama siklus metabolisme yang terlibat. Nah, jadi pada proses metabolisme yang terlibat, ketika otot bekerja secara intensif, glukosa dipecah melalui glikolisis anaerobik yang menghasilkan laktat. Nah, di mana laktat tersebut kemudian dibawa melalui aliran darah ke hati dan diubah kembali menjadi glukosa melalui proses glukogenesis. Nah, bagian B itu siklus metabolisme ini dikenal sebagai siklus Cori. Nah, yang menggambarkan pengangkutan laktat dari otot ke hati serta pembentukan kembali glukosa. Nah, selanjutnya itu the next material is question 10. When cellular energy levels are high ATP levels, glycolytic activity decrease. Analyze how ATP and AMP regulate glycolytic metabolism and why this
is important for cellular energy balance. Jadi, the activity of the glycolytic pathway is regulated by the energy levels within the cell, primarily by ATP and AMP molecules. When ATP levels are high, described because the cell already has sufficient energy. 2. When AMP levels rise, glycolysis enzymes are activate, increasing the breakdown of glucose to produce more ATP. This regulatory mechanism is essential for maintaining energy balance within the cell, ensuring the cell neither products excessive energy nor lacks the energy needed to carry out its functions. Oke, materi selanjutnya itu soal ke-10 yang dimana soalnya itu dalam kondisi kadar energi sel tinggi atau ATP tinggi, aktivitas jalur glikolisis akan menurun. Nah, analisislah bagaimana mekanisme regulasi metabolisme glikolisis oleh ATP dan AMP, serta mengapa hal ini penting bagi keseimbangan energi sel. Nah, jadi aktivitas jalur glikolisis itu diatur oleh tingkat energi di dalam sel, terutama oleh molekul ATP dan AMP. Nah, yang pertama itu, ketika kadar ATP tinggi, enzim-enzim yang mengendalikan glikolisis itu dihambat, sehingga laju glikolisis menurun karena sel sudah memiliki energi yang cukup. Nah, yang kedua itu, ketika tingkat AMP meningkat, enzim glikolisis diaktifkan, sehingga mempercepat pemecahan glukosa untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Nah, di mana mekanisme regulasi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi di dalam sel, di mana kita juga harus memastikan sel tidak menghasilkan energi berlebihan maupun kekurangan energi yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Okay. That's all from our presentation. And thank you. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah dan kekurangan dalam penyampaian materi, di mana saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.